Di sini ada tentang digital marketing, yaitu menggunakan teknologi digital untuk mempromosikan produk dan layanan, yaitu rekan-rekan juga bisa meliputi media sosial, SEO, email marketing, iklan berbayar, dan lain-lain sebagainya. Dari SEO ini cara kerjanya seperti kata kunci, optimasi halaman atau backlink. Contohnya itu gambar grafik, pencarian Google. Selanjutnya email marketing itu berupa struktur email yang efektif seperti subject line, isi, dan CTA. Contohnya itu email kampanye yang menarik agar pelanggan yang lain tertarik dari produk dan jasa rekan menggunakan. Untuk media sosial marketing ini kita juga bisa menggunakan seperti Facebook, Instagram, TikTok. Nah, contohnya itu strategi dari brand besar seperti brand besarnya itu Skintific, di mana promosinya itu berupa lewat Instagram, Facebook, atau TikTok lainnya. Ada juga mobil marketing, di mana strategi pemasaran melalui perangkat seluler seperti SMS pada telepon biasa, dan juga aplikasi tertentu lainnya yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk dan jasa kita itu. Ada juga jangkauan yang lebih luas. Mereka mampu menjangkau audiens dari berbagai belahan dunia dan tidak terbatas oleh lokasi geografis. Rekan-rekan juga membuka peluang baru untuk bisnis skala kecil dan menengah. Ada juga efisien biaya, di mana lebih terjangkau dibandingkan pemasaran tradisional seperti TV atau media cetak. Opsi iklan berbayar dengan fleksibel sesuai anggaran yang kita gunakan pada produk dan jasa. Ada juga return of investment atau ROI yang lebih terukur, di mana dimana ROI ini jadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan strategi marketing. Ya,
sedang kita jalani. Nah, rekan-rekan juga bisa interaksi langsung dengan audiens agar memungkinkan interaksi dua arah dengan pelanggan melalui media sosial atau website yang telah kita bikin pada produk dan jasa itu. Nah, feedback langsung dari pelanggan untuk perbaikan layanan agar meningkatkan loyalitas pelanggan dengan pendekatan personal. Selanjutnya ada juga hasil kinerja yang terukur, yang mana semua kampanye dapat diukur secara real time seperti klik, likes, convert rate, memudahkan evaluasi dan menguasai strategi berdasarkan data. Nah, alat analisis online memberikan insight mendalam pada produk dan jasa. Di sini ada juga segmen yang lebih tepat, yaitu iklan dapat disesuaikan dengan demografis, minat dan perilaku audiens, minimalkan biaya dan waktu yang terbuang untuk menjangkau orang yang salah. Misalnya, rekan-rekan memiliki suatu produk yang mana produk tersebut sudah ada gambaran, sudah ada produk yang sama, tetapi harga yang rekan-rekan miliki itu terlalu tinggi agar pelanggan yang tadi lebih memihak dengan harga yang lebih rendah. Jadi dengan itu kita sebagai memiliki produk dan jasa agar minimalkan biaya dan waktu untuk merekrut pelanggan menjangkau orang yang salah itu. Dan ada juga personalisasi kampanye untuk meningkatkan relevansi. Nah, kemudahan pada akses 24/7 ini, contohnya website dan iklan digital dapat diakses kapan saja, baik rekan-rekan dari maupun di luar negeri, dalam negeri, baik itu rekan-rekan berada di jenjang perkuliahan. Rekan-rekan juga bisa mengakses di mana saja, dan juga tidak ada batasan waktu operasi seperti toko fisiknya. Setelah itu pelanggan dapat menemukan dan memberikan produk kapanpun mereka inginkan. Nah, di awal tadi saya juga menjelaskan tentang brand awareness, yaitu konten yang konsisten di berbagai platform, meningkatkan visibilitas merek produk dan jasa, peluang untuk membangun merek melalui konten edukatif dan interaktif, di mana membentuk persepsi positif terhadap bisnis di mata pelanggan, agar rekan-rekan bisa menarik pelanggan agar tertarik pada barang dan jasa rekan-rekan jual tersebut. Nah, pada penelitian kali ini itu mengapa kita penting tentang marketing digital, yaitu rekan-rekan juga tahu memberikan jangkauan yang lebih luas, efisien dan interaktif. Rekan-rekan juga mampu mengukur dan menyesuaikan strategi secara langsung, menjadi komponen utama dalam strategi pemasaran modern untuk pertumbuhan bisnis.
media sosial, konten yang berkualitas, lalu analisis dasar. Bisnis bisa memanfaatkan audiens yang lebih luas. Ada juga proses penyusunan strategi marketing digital, yaitu menentukan target audiens, yang mana segmentasi berdasarkan usia, lokasi, minat dan kebiasaan online pelanggan tersebut. Lalu rekan-rekan juga bisa pemilihan platform yang tepat agar pilihan platform tersebut yang sesuai dengan audiens. Setelah itu membuat konten yang berkualitas, contohnya konten yang menarik, relevan, dan memecahkan masalah audiens. Ada juga tren terbaru dalam marketing digital, yaitu video marketing dan influencer marketing. Dari influencer marketing ini bisa menggunakan micro influencer untuk mempromosikan barang dan jasa rekan-rekan. Ada juga contoh promosi produk dan jasa. Bagaimana sih kita bisa memastikan apakah produk atau jasa yang kita jual ini memang dibutuhkan oleh konsumen? Ada beberapa tahapan untuk memastikan produk atau jasa kita memang layak untuk dijual. Pertama, dengan cara mengembangkan ide produk atau jasa, memutuskan apa yang akan dijual, berapa banyak pilihan yang tersedia, dan bagaimana produk atau jasa tersebut akan dikemas dan disajikan kepada konsumen. Kedua, lakukan riset dan pengujian untuk mengukur minat konsumen.
geografi, demografi, dan psikografi. Geografi atau wilayah menentukan kita mau berjualan di dalam kota, luar kota, dan sebagainya. Penentuan ini perlu dilakukan karena akan berpengaruh pada pemasaran produk, daya tahan produk, dan rencana lainnya. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan demografi meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, etnis, agama, dan lain-lain. Kita perlu dengan detail menentukan segmentasi berdasarkan demografi ini, Bu. Karena ini akan mempengaruhi strategi pemasaran kita. Misalnya, untuk menyesuaikan media pemasaran atau bahasa komunikasi. Dan terakhir, berdasarkan psikografi meliputi status sosial, gaya hidup, peminatan, dan lain-lain. Kita perlu menentukan posisi produk kita berada di kalangan masyarakat yang mana untuk memudahkan kita dalam penentuan harga yang sesuai dengan kemampuan konsumen. Setelah kita menentukan segmentasi, kita lanjut untuk memilih karakter konsumen mana yang akan menjadi target pasar kita. Strategi pemasaran sudah, menentukan kelayakan produk atau jasa untuk dijual juga sudah. Lalu sekarang, bagaimana kita bisa menentukan siapa pembeli kita? Nah, dalam pemasaran, salah satu strategi pemasaran yang paling sering digunakan adalah bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix, yang merupakan kombinasi dari 4 konsep yang dikenal dengan istilah 4P. 4P adalah produk, price, place, dan promotion ya Bu. Tepat sekali, Bu Ani. Produk adalah produk atau jasa yang ditawarkan ke calon konsumen. Price adalah harga yang ditentukan untuk produk atau jasa kita. Place adalah lokasi atau tempat yang kita tentukan agar konsumen dapat membeli produk kita secara offline maupun online. Dan promotion adalah cara yang dilakukan untuk mengenalkan produk atau jasa kita agar menarik minat konsumen untuk membeli, termasuk memilih media yang digunakan untuk promosi. Berarti dengan menyusun strategi menggunakan konsep 4P ini, kita sudah bisa mulai menjual produk atau jasa kita ya. Nah, seiring berjalannya waktu, konsep 4P ini sudah berkembang menjadi konsep 4J juga, Bu. Jadi sebelum menerapkan konsep 4P, kita sebaiknya menganalisa terlebih dahulu konsep 4J. 4J itu terdiri dari pertama, customer solution, yaitu produk atau jasa yang dijual dapat membantu menyelesaikan masalah konsumen. Selanjutnya, customer cost, yaitu harga dari produk atau jasa yang akan dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya. Lalu ada convenience, berupa kemudahan melalui berbagai saluran penjualan yang diberikan ke konsumen. Dan yang terakhir adalah communication, di mana kita dapat melakukan komunikasi yang baik tentang produk atau jasa sebelum, saat, maupun setelah pembelian kepada konsumen. Wah, bertambah lagi ilmu saya soal pemasaran dan bisnis. Tapi Ibu jangan lupa untuk membuat anggaran khusus pemasaran untuk produk atau jasa kita ya. Yang perlu diingat, anggaran pemasaran hanya mencakup biaya yang timbul dari aktivitas pemasaran saja ya Ibu, tidak termasuk biaya di luar aktivitas tersebut. Membuat target yang spesifik akan memudahkan kita dalam membuat strategi pemasaran yang tepat sasaran. Terakhir, kita menentukan posisi bisnis pada segmentasi pasar yang dituju. Kita harus bisa menawarkan keunikan yang membuat konsumen memilih produk atau jasa kita. Kenapa produk atau jasa kita layak untuk dibeli? Sehingga konsumen dapat puas dan bisa melakukan repeat order. Wah, ternyata menentukan target konsumen harus rinci itu ya Bu Indah. Terima kasih nih atas tipsnya. Saya coba analisis deh mulai dari sekarang. Betul Bu Ani, kalau kita sudah tahu secara detail target konsumen kita, tentu akan memudahkan kita untuk membuat strategi pemasaran yang efektif dan efisien, Bu. Yuk kita analisis bersama-sama. Baik, sekilas analisis strategi bermasalah
sebagai dasar dan strategi pemasaran. Sebagai dasar strategi pemasaran yang efektif, pengetahuan mendalam tentang demografis, perilaku, dan tren pasar membantu perusahaan menargetkan audiens secara cepat dan tepat. Ada juga optimalisasi sumber daya, yang mana dalam menyusun strategi perusahaan harus memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Rekan-rekan termasuk seperti tenaga kerja, anggaran, dan alat teknologi untuk mencapai hasil maksimal target pemasaran. Selanjutnya ada juga penggunaan data dan digital tools, di mana data menjadi elemen kunci pada rekan-rekan pengguna bisnis dalam menganalisis fenomena pemasaran. Dan di video tersebut juga merekomendasikan pemanfaatan teknologi digital seperti analisis web dan platform iklan untuk mengukur hasil dan membuat keputusan yang lebih informasi. Rekan-rekan juga dapat mengambil keputusan strategis dalam hasil video tersebut, yaitu langkah terakhirnya adalah menggunakan hasil analisis untuk menyesuaikan strategi. Dan di video tersebut juga menekankan perlunya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi agar strategi tetap relevan dengan dinamika perpasaran. Rekan juga bisa meningkatkan lead berkualitas dengan menjangkau pelanggan potensial yang relevan, lalu membuka komunikasi dua arah dengan pelanggan.
penyebaran produk yang dasar pada sosial media itu ada juga contohnya. Nah,
itu kami merekomendasikan untuk para kakak-kakak dan orang tua di rumah untuk mengkonsumsi oatmeal full cream-nya. Nah, itu tadi penjelasan dari produk oatmeal full cream-nya ya Kak. Semoga kakak berminat untuk membelinya dan dapat dibeli di toko maupun supermarket terdekatnya. Nah, dari hasil video tersebut sebagai referensi bagaimana rekan-rekan menarik pelanggan dari produk dan jasa kita itu. Contohnya ada yang saya bawa ini itu kopi, di mana kita menarik pelanggan agar dia tertarik membeli produk kita. Seperti materi yang tadi, dengan adanya harga yang terlalu tinggi, bisa jadi pelanggan tersebut lari pada kita dengan harga terlalu tinggi, dan kebanyakan pelanggan itu mencari harga yang murah lalu enak. Selanjutnya, apakah ada rekan-rekan ingin bertanya terkait materi ini sebelum yang saya jelaskan? Iya, silakan. Saya ingin tanya nih terkait bagaimana tren teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomasi mempengaruhi strategi pemasaran saat ini. Baik, sebelumnya kepada nama kakak siapa? Yang perkenalkan Kak, nama saya Rita. Dari pertanyaan kakak tersebut, izin saya menjawabnya. Dari bagaimana tren teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatis mengetahui strategi pemasaran digital saat ini. Nah, otomatis membantu pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi, di mana dapat juga digunakan untuk menganalisis data pelanggan, merekomendasikan produk dan jasa, dan bahkan menciptakan konten yang relevan. Sementara itu ada juga alat otomatisasi memungkinkan mengelola kampanye pemasaran yang lebih besar, di mana seperti mengirim email, lalu menjadwalkan postingan di media sosial agar pelanggan tersebut memantau pada sosial media kakak, dia tahu bagaimana perkembangan produk kakak tersebut. Apakah dari jawaban saya Berarti tren teknologi seperti AI itu sangat berperan positif lah di dalam marketing digital ini ya Kak. apakah dari rekan-rekan yang lainnya ada yang bertanya lagi? Boleh Kak, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya ingin bertanya, yaitu apa peran data analistik dalam mengukur keberhasilan kampanye pemasaran digital? Kampanyenya ya?
ini, di mana dari kampanye dengan analisis ini perusahaan dapat memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Lalu data analisis membantu dalam segmentasi audiens dan personalisasi pesan pemasaran sehingga kampanye lebih efektif. Kurang lebihnya seperti itu, Kak. Saya coba bisa ditanya bagaimana strategi pemasaran kita dapat disesuaikan untuk menjangkau audiens yang berada melalui platform media sosial. Ulangi lagi, Kak, pertanyaannya. Bagaimana strategi pemasaran kita dapat disesuaikan untuk menjangkau audiens yang berbeda melalui platform media sosial? Strategi pemasarannya ya, Kak? Ya. Jadi Konekta itu strategi pemasaran digital harus disesuaikan dengan karakteristik platform, lalu dan audiens target dari pemasaran kakak tersebut. Pemasaran kakak sendiri, contohnya konten visual seperti gambar dan video pendek itu lebih efektif di Instagram dan TikTok, sementara konten berbasis teks dan artikel lebih cocok untuk link atau dari Google juga bisa kita akses juga. Lalu penting untuk memahami demografi pengguna masing-masing pada platform dan menciptakan pesan yang relevan dan menarik bagi segmen audiens tertentu. Baik, apakah ada dari rekan-rekan mau dari lagi? Saya sudah cukup, Kak, sudah paham seperti itu. Terima kasih ya, Kak. Baik, terima kasih juga kepada rekan-rekan. Cukup kesempatan kali ini dan pelatihan kita pada hari ini tentang marketing digital. Dan digital marketing adalah alat yang penting untuk hal bisnis di era digital pada zaman sekarang.
saya akhiri dengan wassalamualaikum